menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Sama Aldi dalam program Apa Kabar Pare-Pare edisi siar kita hari Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Baik, tadi Aldi udah membahas mengenai tentang DPRD yang sekarang kita mau masuk di talk show hari ini ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu nih para pendengar. Jadi tamu kita hari ini ada Bapak Sulfikar SPD. Bapak kelahiran tahun 98 di tanggal 20 Juni, tepatnya di Bakaru ya. Dan pekerjaan sekarang Bapak adalah seorang guru. Jadi hari ini kita bakal membahas mengenai tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, sebelum itu mari kita perkenalan dulu nih sama Kak Sulfikar. Assalamualaikum Kak Sulfikar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya kedengeran? Kedengeran? Alhamdulillah. Baik, apa kabarnya nih Kak hari ini? Sehat? Oke, kayaknya ada sedikit teknisi gangguan ya jadi pendengar, jadi kita mau coba periksa dulu nih. Jadi kabarnya sehat ya Kak? Sehat? Alhamdulillah. Jadi para pendengar, hari ini tuh kita bakal membahas tentang sejarah pendidikan Islam yang khususnya ini khusus untuk umum atau kota Pare-Pare saya Kak? Umum? Nanti tentang umum ya. Oke, jadi Ali bahas sedikit nih ya para pendengar mengenai tentang apa sih sebenarnya sejarah peradaban Islam itu ya. Jadi keterangan mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu tentunya ya. Dari sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang ini. Jadi kebiasaan dari penelitian dan penulisan sejarah ya meliputi suatu perpaduan khusus tentang keterampilan intelektual. Seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu, kita break sejenak ya mengenai sebelum kita bahas mengenai tentang sejarah peradaban Islam, kita break sejenak, kita dengarkan. Masih bersama Ali dalam program Apa Kabar Pare-Pare pagi hari ini, tepat di pukul 9:18. Kita bakal membahas mengenai tentang sejarah pendidikan Islam yang akan dibawakan oleh Kak Zulkifli ya. Namanya Kak Zulfikar. Oke. Kita tanya dulu nih. Gimana Kak pendapatnya mengenai tentang sejarah, atau langsung mau langsung aja? Oke baik, saya serahkan langsung kepada Kak Zulfikar. Ya, baik. Materi pada kesempatan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam yang merupakan titik tolak daripada bangkit dan mundurnya umat Islam. Pendengar dimanapun Anda berada, sejarah pendidikan Islam ya, kalau kita berbicara sejarah, maka sejak dimulainya kehidupan maka itu ada namanya sejarah ya. Tapi ada sejarah yang sifatnya pribadi dan sejarah yang sifatnya
atau tarikh adalah sebuah peristiwa di masa lalu yang bersifat fakta-fakta yang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di umat manusia pada masa dahulu. Ya. Jadi sejarah sangatlah penting. Bahkan Insinyur Soekarno mengatakan bahwa sejarah mengatakan bahwa orang yang atau bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dengan sejarahnya. Ya. Jadi kita hari ini selaku umat Islam dan orang Indonesia atau orang Kota Parepare khususnya harus mengenal sejarah, harus mau belajar tentang sejarah, karena kita akan tahu bagaimana kejadian-kejadian sebelumnya. Ya, bahkan ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah itu sebenarnya terus berulang, ya, hanya pemeran dan waktunya yang berbeda. Ya. Itu ahli sejarah mengatakan demikian. Ya. Artinya peristiwa terdahulu sebenarnya dulu pernah terjadi apa yang terjadi sekarang. Ya. Ya. Kalau kita belajar sejarah maka kita akan tahu seperti ini ya, dan seperti ini. Contoh misalnya dalam sejarah, ya, kalau kita melihat sejarah dulu itu terjadi di bangsa Arab peperangan atau penguasaan atau terjadi saling menghegemoni waktu itu antara Persia, Romawi dan bangsa Arab waktu itu atau umat Islam. Dan sekarang pun terjadi sama. Ya, Persia diwakili oleh Iran dengan gerakan Syiahnya. Ya, kemudian Romawi diwakili oleh Barat hari ini khususnya Amerika Serikat. Ya, kalau kita ya Islam tentunya sangat di Timur Tengah dan Indonesia hari ini. Jadi itu pernah terjadi sebelumnya. Sekarang saling mempengaruhi, saling ingin menguasai dunia hari ini. Saling ingin yang paling berkuasa, ya. Amerika ingin tetap menguasai dunia dengan super powernya dan kecanggihannya. Gerakan Persia atau Iran hari ini juga demikian, melakukan perluasan wilayah di Timur Tengah, termasuk Islam hari ini juga seperti itu, terjadi perluasan. Ya, coba kalau di Barat hari ini perkembangan Islam di sana luar biasa. Ya, ini saling pernah terjadi dulu, itulah sejarah sebenarnya, ya, terulang. Ya. Nah, kalau kita belajar kita akan tahu ternyata ini pernah terjadi masa dahulu. Nah, kan sejarah itu tidak lepas daripada pengetahuan, termasuk juga terlepas daripada konflik politik, ya, yang mewarnai peradaban manusia di masa lampau. Nah, berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam, ya, merupakan ya, kalau dalam pendidikan ada terbagi tiga, ada namanya tarbiyah, ada namanya ta'dib, dan ada namanya ta'lim. Kalau ta'dib yaitu ta'lim, ya, coba seperti majelis ta'lim yang kita saksikan hari ini, ya, di masjid-masjid. Ya. Kalau tarbiyah adalah proses pembelajaran yang mengembangkan sifat manusia, ya, yang mempengaruhi baik sifatnya, ya, fisiknya, pengetahuannya dan potensi manusia, itu tarbiyah. Ya. Jadi pendidikan Islam ini sangat sudah dimulai sejak adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW telah diutus jadi Rasul. Ya, kalau di masa Rasulullah terbagi dua, ada masanya fase Mekah dan ada fase Madinah. Nah, kalau pembelajaran waktu itu di Mekah adalah pembelajaran yang
merupakan dalam bentuk baca tulis menulis ya. Ya, dulu sekolahnya disebut dengan kutab. Ya, di situ pembelajarannya menulis dan membaca, bagaimana cara menulis Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ya, itu pendidikan awal sebenarnya. Dalam pendidikan Islam itu yang paling pokok itu adalah yang paling pertama, yang paling dasar adalah pembelajaran Al-Quran sebelum sampai pada yang teori-teori yang lainnya. Itu terjadi pada zaman di Muhammad SAW di Mekah waktu itu. Ya, di mana sebenarnya fokus pendidikannya waktu itu Nabi Muhammad SAW itu berfokus pada orang-orang terdekatnya atau keluarganya. Ya, di mana mengajak saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, paman-pamannya untuk menerima Islam. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Misalnya yang menerima Ibnu Abbas, ya, saudara dari bapak Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menolak seperti Abu Lahab, ya. Itu yang menolak daripada ajakan dari Rasulullah SAW. Ya, kalau kita ambil intisarinya sekarang bahwa pendidikan itu dimulai dari yang terdekat dulu. Ya, artinya pendidikan dimulai dari keluarga dulu. Jadi kita ya sebagai orang tua terlebih dahulu harus siap untuk mendidik anaknya. Jadi dialah yang berperan pertama, tokoh pertama yang mendidik anaknya, yaitu keluarganya, orang tuanya, ibu dan bapaknya. Jadi itu yang bertugas untuk mendidik. Ya. Ya, jangan sampai kita sebagai orang tua hanya melemparkan ke sekolah. Pokoknya sekolah yang urus masalah pendidikannya. Ya. Padahal paling awal yang berinteraksi dengan seorang anak adalah orang tuanya, bukan guru yang ada di sekolah. Nah, jadi itu yang di pelajaran yang kita bisa ambil daripada masa di Mekah itu, bahwa Nabi hanya berfokus dulu untuk orang-orang terdekatnya dan keluarganya. Kemudian selain metode baca tulis Al-Quran, kemudian pembelajarannya itu pada itu berfokus pada tauhid. Ya, selama 13 tahun di Mekah itu pembelajaran di sana, umat manusia waktu itu bangsa Quraisy diajak untuk belajar tauhid atau akidah atau tentang keimanan. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pada masa itu bangsa Arab waktu itu menyembah patung-patung atau disebut berhala, ya. Berhala yang mengelilingi Ka'bah waktu itu. Nah, mereka sembah, bahkan ada sebagian masyarakat yang membuat tuhan-tuhannya patung-patung yang berbahan dari bahan roti, ya. Dan itu dicerita langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, akal. Contoh tadi kisah roti tadi yang dijadikan berhala dari Tuhan, itu disebut jahiliyah. Atau karena kenapa juga disebut jahiliyah, zaman jahiliyah, karena pada waktu itu orang tidak mengenal baik dan buruk, tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Kenapa? Pada waktu itu orang-orang yang bernasib miskin, ya, atau melarat atau yang terlilit hutang harus menjadi budak daripada orang-orang bangsawan, orang kaya waktu itu, ya. Jadi itu yang terjadi waktu itu. Jadi dia harus menjadi budak. Ya, makanya itu banyak sekali yang orang-orang waktu itu, orang-orang kaya waktu itu yang di masa Rasulullah di periode Mekah itu banyak yang
orang-orang jadi budak ya. Salah satunya juga di antaranya kita kenal adalah Bilal bin Rabah. Dialah budak yang terlilit dengan yang orang miskin dan dipekerjakan ya, dan maunya orang waktu itu, orang-orang yang berduit ya, manusia diperjualbelikan ya. Kalau misalnya ada mau beli ini budak dengan harga sekian, dijual, kemudian ya, orang tersebut mempergunakannya sesuai maunya ya, jadi diperlakukan seperti binatang. Nah, itu disebut jahiliyah. Di situ lahirlah suatu datangnya Nabi untuk mendidik ya, mendidik masyarakat untuk jauh daripada perilaku tersebut. Jadi ada dua di sini juga, ada pendidikan tauhid, akidah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala. Kemudian kedua, akhlak sosial ya, bagaimana kita memperlakukan manusia sebagaimana manusia, memanusiakan manusia, karena itu tujuan daripada pendidikan dalam pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagaimana manusia sebenarnya ya. Itu tujuan daripada pendidikan Islam. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi merupakan tujuan dari pendidikan Islam nih. Iya. Oke. Tadi saya dengar sedikit mengenai tentang yang dikutip dari kata-kata Bapak Soekarno ya, mengenai tentang bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya itu sendiri. Iya. Jadi bagaimana itu tanggapan Kak mengenai tentang generasi saat ini milenial yang justru tidak pentingkan itu sejarah. Sedangkan dalam Islam sendiri itu sejarah pendidikan Islam kita itu harus tahu sejarah tak, supaya tidak mengulang kesalahan yang sama Ya, gitu. ya. Bagaimana? Ya, yaitu perkataan dari Soekarno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal akar sejarahnya. Ya, jadi kita selaku orang Indonesia atau pemuda milenial hari ini mestinya harus mempelajari sejarah, bagaimana proses daripada Indonesia di masa sebelumnya adanya nama Indonesia, sampainya ada namanya Indonesia, dan akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu harus dipelajari. Nah, jadi memang kalau kita tidak mempelajarinya ya, itu sulit juga. Kenapa? Dengan mempelajari sejarah Indonesia atau sejarah adanya Indonesia, kita akan mengenal, kita akan tahu sebenarnya siapa sih sebenarnya jadi pahlawan, dan siapa yang jadi pengkhianat waktu itu, dan siapa yang menjadi musuh. Dan biasanya kalau dulu misalnya dia orang tuanya dulu pengkhianat, biasanya dididik anaknya juga jadi pengkhianat, biasanya seperti itu, dan itu turun temurun. Iya, baik. Sampai-sampai ada juga kata-kata yang bilang begini, jas merah, jangan sekali-sekali lu melupakan sejarah seperti itu di. Oke, mungkin bisa disimpan ya Kak tentang pembahasan kita hari ini, nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Oke. Baik para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama Aldi dan Kak Sulfikar tentunya di program Apa Kabar Pare-Pare pagi hari ini di pukul 8.30 hingga pukul 11 siang nantinya. Mari kita dengarkan jeda pariwara berikut ini. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Pare-Pare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Pare-Pare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Pare-Pare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Tadi pagi itu ada petugas kelurahan cari Ki. Apa bede? Ada pesan nah? Tidak ada Ji, cuman titip Ji ini kertas untuk kita Oh, ini namanya tagihan pajak bumi dan bangunan, Bu. Kenapa kita tidak bayar, Ki? Setiap tahun menajak dibayar. Nah rumah tuh tidak pernah Ji dipugar, begini-begini terus Ji. Muka diapakan itu uang itu bebeta? Bukan begitu, Bu. Walau kita tidak pugar rumah ini, tapi pajak bumi dan bangunan harus dibayar setiap tahun. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Bu,
Itu uang PBB yang kita bayar sebenarnya dikembalikan juga Ji untuk rakyat. Dipakai untuk membangun fasilitas publik, misalnya membangun jalan, pasar, gedung. Belum jatuh tempo. Dengan membayar PBB berarti Anda turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Pesan ini disampaikan oleh Radio FM Peduli Parepare. Like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. Pesan ibu. Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Menghindari ancaman terorisme dari kelompok radikalisme, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat bila menemukan tindakan atau kegiatan yang mencurigakan agar segera menghubungi pihak terkait atau melaporkan langsung ke aparat keamanan setempat. Jika ditemukan warga baru atau warga asing, maka segera laporkan kepada ketua RT dan RW setempat agar dilakukan pendataan. Demi untuk menjaga keamanan dan ketertiban diharapkan kepada warga untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di lingkungan masing-masing. Kepada warga yang ingin melakukan kegiatan seperti pesta perkawinan dan hajatan, serta kegiatan keramaian lainnya, dihimbau agar melaporkan ke pihak Babin Kamtibmas di kelurahan masing-masing. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Parepare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Parepare. Oke, baik para pendengar, masih bersama Aldi dalam program Apa Kabar Parepare di hari Rabu ya, tanggal 29 September 2021. Tepat pada tanggal lagi, tepat pukul 9:44 menit, kita kembali, saya kembali ya bersama ke Fikar tentunya sebagai narasumber kita mengenai tentang pembahasan sejarah pendidikan Islam. Nah, baik, kita lanjut nih para pendengar mengenai tentang sebenarnya apa sih ya menjadi kapan begitu ya. Sebelum kita tanya apa sebenarnya tantangannya, kita tanya dulu kapan sebenarnya Islam itu masuk di Indonesia. Tentunya pelajaran ini sudah kita dapatkan di SMP, bukan SD ya. Oke, gimana nih Kak Fikar? Proses masuknya Islam di Indonesia
melalui perdagangan, sambil berdagang sekaligus menyampaikan dakwah-dakwah Islam, menyampaikan Islam ke masyarakat setempat yang interaksi langsung mereka dengan jalur perdagangan tersebut. Itu yang terjadi sebenarnya ya. Jadi proses masuknya seperti itu. Tapi kalau kita membaca buku daripada sejarah Islam dari Buya Hamka mengatakan bahwa teori Arab itu sebenarnya sudah masuk, Islam sudah masuk di abad-abad awal Islam. Nah, beliau mengatakan bahwa abad ke-7 ya, abad ke-7 Masehi ya, generasi awal sahabat sudah ada Islam masuk walaupun tidak berkembang seperti abad sejak awal sudah atau buku-buku sejarah sekuler yang memang ditulis oleh orientalis Belanda waktu menjajah di Indonesia waktu itu. Ya kita ketahui bahwa sering kita dengar generasi Wali Songo mendidik masyarakat Indonesia waktu itu yang merupakan utusan daripada kekuasaan Islam waktu itu, yaitu kerajaan Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah ya, mereka dalam merupakan utusan langsung dari Khilafah Utsmaniyah. Dan ini beberapa generasi untuk Indonesia untuk mendakwai atau mengajar masyarakat ya, mendidik masyarakat secara langsung walaupun tidak secara formal yang kita rasakan di sekolah-sekolah hari ini. Nah, itu yang terjadi ya, Wali Songo atau Wali Songo yang saya bilang wali ya. Ya, merupakan mereka sebenarnya selain ahli dalam bidang agama juga mereka ahli di berbagai bidang. Ada yang ahli perang waktu itu, ada yang wali Songo itu ada yang ahli di bidang pertanian. Ya, mereka selain ahli di bidang agama juga ahli dalam bidang pertanian. Ya, ahli bidang-bidang lain. Jadi itu yang terjadi ya, itu yang sejarahnya masuk Islam Indonesia ya, dan dalam itu terjadi proses pendidikan di dalam pendidikan Islam. Oke, jadi ternyata masuknya Islam di Indonesia itu melalui jalur perdagangan nih. Ya, perdagangan. Melalui jalur laut. Ya, laut. Ya, ya itu bangsa Yaman tadi yang saya dengar. Ya, orang Arab Yaman. Ya. Mereka berlayar dari daerah mereka itu tujuannya ke Indonesia sebenarnya untuk berdagang. Ya. Berdagang dan berdakwah. Oh, jadi jalur masuknya Islam itu melalui jalur laut tentunya ya. Melalui jalur air ya pendengar. Begitu ya kayak gitu. Ya. Oke. Dan mereka menjalaninya berlayar berbulan-bulan kan waktu kan masih tradisional sekali. Iya, tradisional. Ya, belum ada yang namanya pesawat ya, belum ada. Jadi tujuannya mereka itu menjual sekalian juga berdakwah, memasukkan Islam ke dalam Indonesia gitu. Ya, yang pada itu masih percaya dengan hal mistik waktu itu, dinamisme dan animisme. Betul. Indonesia kan berarti di situ posisinya Indonesia belum memiliki agama dia. Belum ya. Oke, kenapa Kak? Belum ada agamanya seperti agama yang diakui di negara kita hari ini. Belum ada tapi mungkin kalau kayak mengenai tentang keyakinan mereka sudah ada keyakinan. Ya, ada keyakinan cuma percaya pada hal-hal gaib gitu. Betul, masih mistik. Suka pakai seserahan mungkin begitu ya. Nah, dengan masuknya pedagang-pedagang dari Arab Yaman itu sekalian berdagang, sekalian juga berdakwah. Oke, betul juga. Tapi tidak mungkin saya sendiri kalau ada hal yang tidak baru yang saya dapatkan pasti saya kaget begitu toh. Pasti ada yang bertentangan dari kita sendiri. Kira-kira ada gak tantangannya Kak waktunya masuk itu Islam ke dalam Indonesia? Pastinya ada. Ya. Sebenarnya tentu ada tantangannya karena masyarakat waktu itu masih kental dengan kebiasaan mistik dan budaya yang terbangun di masyarakat itu. Ya, kita kan kenal Indonesia itu banyak ada setidaknya dan budayanya. Banyak suku-suku ya.
Dan waktu itu sebenarnya ada, cuma di sisi lain para utusan-utusan ini atau ulama-ulama ini atau wali-wali ini, wali 9 ini cerdas dalam mendidik atau mengajak masyarakat, karena mereka masuk dalam ranah budaya mereka. Ya tidak kalau sekarang disebut dengan dakwah kultural, dakwah budaya. Jadi mereka mencoba untuk mengislamisasi budaya waktu itu. Ya, dia tidak mengubah langsung budaya mereka, tapi mencoba masuk ke dalam tersebut, mengislamkan budaya-budaya yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat tidak kaget ya. Jadi secara pelan-pelan ya, memang kalau secara langsung memang mungkin akan ditolak, tapi karena mereka berdakwah dengan cara pelan-pelan, pendekatan ya, secara hati ke hati, pendekatan mencoba masuk ke ranah budaya mereka, menyatu dengan masyarakat, akhirnya itu terima dengan baik ya, dakwah Islam waktu itu. Itu ada sedikit sebenarnya perbedaan masuknya pendidikan Islam di Indonesia dengan yang ada di Islam yang ada di Jawa dengan yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, kalau di apa namanya, Islam masuk di daerah-daerah Indonesia Barat atau Jawa sana, Sumatera dan sebagainya, itu melalui jalur bawah, maksudnya dari masyarakat kecil masuk ke dalam, dia dakwahnya dari masyarakat kecil dulu di Islam, kemudian masuk ke kerajaan-rajaannya. Tapi kalau di Sulawesi Selatan yang kita ketahui, yang disampaikan oleh ahli sejarah di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa Islam itu masuk, yang awal dunia masuk adalah mereka yang didakwai dulu adalah raja-raja, jadi puang-puang dulu yang atau raja-raja dulu yang dimasukkan Islam dulu. Jadi nanti rajanya nanti yang menyuruh masyarakatnya untuk masuk Islam. Ya. Jadi terbalik di antara Ya. Pulau Jawa dan juga Ya. Sulawesi. Jadi relatif lagi cepat di Selatan karena mulai dari atas. Mulai dari atas, betul juga strateginya Ya. karena kalau kepalanya sudah dipengaruhi, Ya. otomatis bawahnya ikut Ya. semuanya. Bahkan ada itu raja Goa itu ada yang ulama waktu itu. Ya. Seperti itu di. Oke. Jadi tadi mengenai tentang tantangannya tuh sudah dibahas, Pak. Ya. Tantangan terberatnya yaitu mungkin adanya sikap-sikap penentangan mengenai tentang Ya. apa ini datang-datang bahwa, tapi mungkin cara atau strategi mereka tuh pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kan berdagang dulu, besoknya sudah berdagang meningkat lagi, kayak ceramah sedikit demi sedikit supaya tidak kaget masyarakat begitu. Ya. Oke. Jadi mungkin itu ya sempat kita bahas dulu di segmen ini. Nanti kita jeda pariwara dulu ya, Kak. Oke. Jadi baik para pendengar, tadi kita udah membahas mengenai tentang kapan sih sejarah Indonesia, kapan agama Islam itu masuk di negara Indonesia, melalui jalur apa dan siapa dulu yang kena begitu. Oke, tadi kita juga udah bahas tentang tantangannya. Nah, nanti kita bahas mengenai tentang kemenangan kalau nggak salah istilahnya, kemenangan Islam yang ada di Indonesia gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aldi dan juga Kak Sulfikar. Kak Sulfikar, jadi mari kita dengarkan lagu Kenal maka tak kebal. Vaksin COVID adalah kebutuhan. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Parepare. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sudirman Sulaiman, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sulawesi Selatan ini kita sudah pernah pada titik-titik terendah dalam sejarah selama pandemi.
tapi terus kemudian beranjak naik, mudah-mudahan bisa stagnan kemudian turun kembali. Tapi paling tidak kita tetap berkomitmen untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan kemudian bagaimana bersinergi bersama tetap untuk ketat protokol kesehatan dalam rangka untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Salah satu usaha kita adalah tentu juga dengan mendukung program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Mari terus semangat untuk bahu-membahu berjuang melawan COVID-19 dengan ikhtiar 5M, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Harapan kita bebas dari pandemi COVID-19 sangat bergantung pada kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Isolasi sendiri apakah itu bisa cegah virus corona? Tetap di rumah. Isolasi diri sendiri dan orang lain adalah cara melindungi dari penyebaran virus corona dengan cara berdiam diri di rumah. Jangan dulu deh pergi ke tempat-tempat yang ramai dan gunakan waktu seperlunya jika berada di luar rumah. Telepon medis. Ketika kamu sudah merasakan gejala virus corona, kamu nggak usah panik. Kamu bisa konsultasi dan segera telepon ke layanan darurat medis ke 119 atau kamu juga bisa mengunjungi rumah sakit terdekat untuk konsultasi lebih lanjut. Jaga jarak dengan orang lain. Jangan sering mendekatkan diri dengan orang lain maupun dengan orang serumah. Dan jarak aman minimal berkomunikasi adalah 2 meter. Pastikan ruangan memiliki ventilasi udara yang baik, walaupun ruangan harus tertutup. Usahakan tidak tidur satu kasur dengan orang lain, dan jika mandi, tidak menggunakan alat mandi dan handuk yang sama. Cara mengelola sampah. Pisahkan sampah Anda dan bungkus 2 kali. Jika kita positif terkena virus corona, maka sampah-sampah kita dibungkus sebanyak 2 kali. Membeli kebutuhan sehari-hari via online. Kalau kamu tinggal sendiri, kamu masih bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari melalui jasa online dan menaruh barangnya cukup sampai di depan pintu saja. Mengapa hal ini penting? Satu hal yang harus diingat, virus corona dapat menyerang siapa saja. Untuk itu isolasi diri sangat penting, terutama bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut untuk mencegah wabah virus corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. More music and news from 96.9 FM Radio Peduli Parepare. Health and Smart Information. Masih bersama Ali dalam program Apa Kabar Parepare di pagi hari ini tepat di pukul 10 lewat 1 menit nih. Wah, sayang sekali ya, ini mungkin merupakan segmen akhir kita di talk show kali ini ya, mengenai tentang pembahasan sejarah peradaban. Oh, bukan peradaban, sejarah pendidikan Islam ya maksud saya. Bersama narasumber kita Kak Sulfikar. Ya. Jadi tadi kita udah membahas mengenai tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia seperti apa, melalui apa juga, dan juga tadi sedikit membahas mengenai tentang Nabi Muhammad ya, mengenai tentang pelajaran tauhid dan akidah akhlak seperti itu. Jadi mungkin ya sebagai segmen akhir kita mau dengarkan kesimpulan mengenai tentang pembahasan kita di pagi hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Sulfikar. Tabe Kak. Oke, bisa? Oke. Oke. Jadi di segmen terakhir ini bahwasanya sejarah pendidikan Islam tujuannya dipelajari adalah untuk atau tujuan kita mengetahui bagaimana mengetahui sebenarnya perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa, yang tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi refleksi buat kita untuk mengetahui bahwa ternyata Islam juga pernah dulu maju pendidikannya. Bahkan kemajuan daripada pendidikan atau peradaban Barat hari ini tidak lepas daripada meniru atau mengambil dari Islam. Ya, majunya Barat hari ini karena Islam. Jadi bahkan di Indonesia untuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin masif hari ini kita rasakan dengan geliat dari umat Islam untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam sekolah-sekolah Islam, baik itu pondok pesantren maupun
sekolah Islam terpadu atau Islamic boarding school, ya itu sangat luar biasa dan ini mesti disambut baik dan ini sangat sesuatu yang sangat dibanggakan. Dan sejarah pendidikan Islam atau perkembangan pendidikan Islam terus mengalami geliat, terus kemajuan, ya, dan yang merupakan sebenarnya kalau di zaman sebelum kemerdekaan bagaimana penjajah Belanda itu mencekoki masyarakat Indonesia untuk menjauhkan mereka daripada pendidikan Islam. Maka lahir gerakan-gerakan daripada Muhammadiyah, adalah gerakan-gerakan dari Nahdlatul Ulama untuk mendirikan pendidikan sekolah-sekolah untuk menantang atau mencoba untuk membatasi pergerakan daripada Belanda waktu itu. Jadi Islam mempunyai konsep sendiri dalam dunia pendidikan dan tujuannya adalah bedanya dengan pendidikan ala Barat atau sekuler hari ini adalah pendidikan Barat itu berfokus pada hanya persoalan kepentingan duniawiyah, sedangkan pendidikan Islam juga dunia dan akhirat. Dan kalau pendidikan Barat juga hanya berfokus pada persoalan fisik yang kelihatan materi, tapi kalau pendidikan Islam juga mendidik kita, membuat hati kita tenang, dan kebahagiaan itulah ketika hati kita tenang. Dan itulah pendidikan Islam untuk datang untuk mencoba untuk mendidik manusia menjadi lebih baik, ya, baik segi materi maupun segi non materi atau apa yang ada dalam dirinya, mendidik dirinya, perilakunya. Jadi itu sejarah pendidikan Islam, dan kami menghimbau untuk mari kita senantiasa mempelajari Islam, memasukkan anak kita ke dalam sekolah-sekolah Islam, ya. Ini mari kita sambut sekolah-sekolah atau konsep-konsep pendidikan yang berkembang di negara kita hari ini. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Kak, mengenai tentang kesimpulan kita hari ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya, Kak, kepada Kak Zulfikar. Ya. Kapan-kapan main lagi ke sini. Karena mengenai tentang sejarah pendidikan Islam itu sebenarnya luas ya para pendengar. Kita bukan bingung ya. Kita tuh mau bahas dari sisi mananya itu banyak sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya hasil-hasil atau penelitian-penelitian itu justru bersumber dari pendidikan Islam sendiri seperti itu. Betul. Oke, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Zulfikar telah hadir. Syukran. Jazakumullah khair. Itu cocok ya. Oke, mungkin kita bisa berjumpa di hari-hari esok. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi untuk para pendengar, kita cukupkan talk show kita di pagi hari ini. Oke. Salam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik para pendengar, jangan kemana-mana karena program Apa Kabar Pare-Pare masih tetap akan hadir hingga pukul 11 nantinya. Nah, untuk itu kamu tadi ada penelpon sumpah di 0811459969. Mungkin ada masih kresek-kresek di. Nah, kalau ada kritik dan saran silakan segmen mention saja di nomor WhatsApp kami. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama Aldi di 96,9 FM.